Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christopher Sardianto Ofri. Saya dari Prodi PGSD dengan NPM 24103285. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait UAS akhir semester mata pelajaran micro teaching. Mari menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik Pak. Dengan yang Pak. Sangat dulu kan dikit karena Bapak baru pertama kali masuk di kelas ini ya? Iya Pak. Baik, karena Bapak baru pertama kali masuk di kelas ini, Bapak mau memperkenalkan diri dulu ya. Baik, nama Bapak itu Christopher Sardianto Ofri, biasa disapa Pak Kristo. Kalau adik-adik ketemu di jalan bisa panggil saya Pak Kristo ya. Ya Pak Kris. Baik adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang peta, di mana di dalamnya itu kita juga bisa mempelajari yaitu pulau, provinsi, dan masih banyak lainnya. Sebelum ke materi, Bapak mau tanya dulu, kita itu adik-adik tinggal di pulau mana? Di Pulau Flores Pak. Ya, betul sekali ya adik-adik. Jadi jawaban adik-adik itu sangat benar. Kita itu sekarang berada di Pulau Flores. Karena kita tinggal di Pulau Flores dan kita itu tinggal di provinsi mana di Pulau Flores adik-adik? NTT Pak. Ya, betul sekali ya. Kita itu tinggal di provinsi NTT. Provinsi NTT adik-adik ada yang tahu ibu kotanya itu? Di Kupang Pak. Oh iya, sangat benar ya. Terima kasih kepada adik Dewa. Adik Dewa ini sangat aktif sekali ya. Ya Pak. Pasti rajin belajar di rumah ini adik Dewa ini. Ya Pak. Baik, hari ini kita mempelajari tentang peta. Dan adapun pencapaian pembelajaran yang pertama itu peserta didik mampu memahami letak geografis Indonesia, karena kita itu hari ini itu mempelajari peta Indonesia dan mengenal peta Indonesia dan membaca informasi pada peta serta menunjukkan wilayahnya yang penting yang ada di peta Indonesia. Yang kedua itu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran di sini adik-adik, yang pertama itu kalian dapat menjelaskan pengertian peta dan menyebutkan fungsi peta, mengenal unsur-unsur pada peta, menjelaskan letak geografis Indonesia, menyebutkan batasan wilayah Indonesia, mengidentifikasi pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, dan menjelaskan bagian wilayah provinsi di Indonesia, dan membaca dan menafsirkan informasi sederhana dari peta Indonesia. Yang ketiga itu pengertian peta. Saya mau tanya dulu kepada adik-adik, ada yang tahu atau kalian pernah dengar kata peta? Pernah Pak. Setelah kalian mendengarkan tentang peta adik-adik, apa yang ada di pikiran adik-adik itu setelah mendengarkan kata peta? Gambar Pak. Oh iya. Gambar Pak. Jadi jawaban adik Dewa itu tidak salah, tapi di sini Bapak akan meluruskan sedikit jawaban dari adik Dewa. Pak. Di sini peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Dan kalian tahu kenapa peta dibuat? Kalian pernah berpikir begitu kan? Kenapa sih peta itu dibuat? Tidak tahu Pak. Jadi peta itu dibuat untuk memudahkan manusia mengetahui letak suatu wilayah, jarak antara tempat, arah, dan berbagai informasi lainnya. Jadi gunanya membuat peta itu adik-adik untuk mengetahui letak suatu wilayah. Contohnya itu letak Pulau Sumatera. Atau di antara adik-adik ada yang pernah ke Pulau Sumatera? Tidak Pak. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh kegunaan peta ya. Karena kita belum pernah pergi ke Pulau Sumatera dan Bapak juga belum pernah pergi ke Pulau Sumatera, tapi dengan bantuan peta
Sudah Pak. Bagus ya. Yang keempat, ada pun contoh penggunaan peta. Ada yang tahu? Apa Pak? Contoh penggunaan peta. Ternyata ada juga contoh penggunaannya ya. Ada yang tahu? Tidak Pak. Jadi kalau belum tahu dengar Bapak ya. Ya Pak. Yang pertama itu menentukan lokasi suatu daerah yang seperti Bapak jelaskan tadi. Contoh karena kita belum pergi ke Pulau Sumatera, tapi dengan peta kita sudah tahu letak Pulau Sumatera. Jadi itu menentukan lokasi suatu daerah. Yang kedua itu mengetahui rute perjalanan. Yang ketiga mengetahui batas wilayah dan mengenal kondisi geografis. Yang keenam unsur-unsur pada peta. Ada yang tahu unsur-unsur pada peta? Mungkin ada dari adik-adik yang tahu apa saja unsur-unsur dari peta. Saya Pak. Apa di dewa? Ada judul Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama itu seperti yang adik dewa jawab itu, yang pertama judul. Judul itu terletak pada bagian atas pada peta, yaitu ini ya. Coba adik-adik baca dulu. Yang ini saya minta satu orang untuk baca dulu. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih kepada adik Egi. Jadi peta yang kita pelajari hari ini yaitu adalah peta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi ini adalah judul dari peta yang kita pelajari hari ini. Judul peta juga itu adik-adik sangat penting karena kalau tidak ada judul kita tidak tahu peta apa yang akan kita pelajari. Yang kedua, skala. Skala pada peta itu Tiga. yang kedua itu adik-adik skala. Di mana pada peta skala adalah 1/1.000.000. Di mana itu di dalam peta 1 cm, sedangkan di dunia nyata adalah 1.000.000 kilometer. Sudah mengerti adik-adik? Sudah Pak. Yang ketiga yaitu legenda. Legenda peta itu terletak di bagian selatan atau paling ujung bawah. Yaitu artinya adik-adik. Gunanya itu untuk membuat simbol-simbol yang ada untuk menjelaskan suatu. Contohnya di sini adik-adik simbol segi 4 dan di dalamnya itu ada merah yang melambangkan itu yang ditandakan sebagai ibu kota provinsi. Yang kedua ada titik hitam. Yang kedua ada titik hitam yang melambangkan kecamatan. Kalau segitiga warna merah itu dilambangkan sebagai gunung api, dan yang keempat ada gunung berwarna hitam di sini, yaitu gunung yang tidak aktif. Kalau ada gambar gunung segitiga yang berwarna hitam itu gunung yang tidak beraktif ya adik-adik. Ya Pak. Dan masih banyak lainnya. Dan yang keempat yaitu arah mata angin. Arah mata angin di sini adik-adik untuk mengetahui arah atau letak suatu wilayah menggunakan arah mata angin tersebut. Contohnya itu kalau di arah ke depan ini itu arah apa? Utara Pak. Kalau belakang Selatan Pak. kalau kiri Barat Pak. kalau kanan Timur Pak. sangat benar sekali ya adik-adik jawab ya. Ya Pak. Yang kelima di sini adik-adik ada warna peta. Contohnya dalam peta itu ada warna hijau yang melambangkan dataran rendah. Yang kelima adik-adik
sedangkan coklat melambangkan pegunungan dan biru itu perairan. Yang ke-6 itu letak geografis Indonesia. Ada yang tahu letak geografis Indonesia? Atau kalian pernah dengar itu kata letak geografis atau geografis? Tahu Pak. Kalian gitu tahu Pak? Kalau geografis Pak, berkaitan dengan misalnya kita keluar sekitar negara kita atau negara-negara sekitaran. Ya, betul sekali yang adik ini jawab ya. Tapi di sini Bapak akan menjelaskan, meluruskan sedikit jawaban saya ini. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di mana Samudra Hindia di sini pada peta Indonesia itu terletak di bagian barat Indonesia, sedangkan Samudra Pasifik itu terletak di bagian timur Indonesia. Dan yang ke-7 itu letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sudah mengerti adik-adik? Sudah Pak. Adapun akibat letak astronomis Indonesia, yang pertama itu Indonesia beriklim tropis, 2 memiliki 2 musim. Ada yang tahu musim apa saja itu adik-adik? Musim kemarau dan musim hujan. Ya, betul sekali yang adik ini jawab ya. Jadi ternyata ada dampaknya juga itu terletak, ada dampaknya juga letak dan akibat astronomis. Yang ketiga itu mendapatkan sinar matahari yang sepanjang tahun. Ternyata kalau umum dunia juga adik-adik, ada juga negara yang tidak pernah merasakan malam hari atau tidak pernah gelap maksudnya. Yang kedelapan itu batasan wilayah Indonesia. Ada yang tahu batasan wilayah Indonesia? Batas-batasan wilayah Indonesia, batas luar Indonesia saja. Yang kami tahu kami dua Indonesia itu dibatasi oleh dua benua antara lain benua Asia dan Australia. Ya, itu sebagiannya dan ada di sini Bapak akan menjelaskan sebagiannya lagi ya. Yang pertama itu di sebelah utara. Di sebelah utara Indonesia itu berbatasan langsung dengan Malaysia. Yang kedua Singapura, Vietnam dan Filipina. Dan sebelah selatan dibatasi dengan Australia dan Timur Leste. Sebelah barat dibatasi dengan Samudra Hindia, jadi ini adik-adik. Dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Papua Nugini, ini adik-adik. Secara garis besar, Indonesia itu disebut negara kepulauan. Ada yang tahu kenapa Indonesia itu disebut negara kepulauan? Mana banyak pulau Pak? Ya, betul sekali yang adik Dewa jawab itu karena banyak pulau. Yaitu Indonesia disebut negara kepulauan yaitu karena memiliki banyak pulau dan pulau yang berada di Indonesia itu sekitar 17.000 pulau. Dan di dalam peta Indonesia ada 5 pulau yang terbesar yang hari ini kita akan menjelaskannya. Yang pertama itu Pulau Sumatera.
Di sini Pulau Sumatera itu dalam peta Indonesia itu terletak di pada bagian barat peta Indonesia. Ini adik-adik. Ya Pak. Di Pulau Sumatera juga yaitu terletak beberapa provinsi. Yang pertama itu Provinsi Aceh, yang kedua Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung. Jadi sudah paham adik-adik? Sudah Pak. Kalau sudah paham, coba Bapak mulai sekalian dulu. Mana letak Provinsi Sumatera di Pulau Sumatera? Coba maju satu orang. Apa tadi Pak? Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara apa? Ini Pak. Ya, betul sekali ya di baik. Rupanya kalian sudah paham ya. Ya Pak. Yang kedua itu Pulau Jawa. Di Pulau Jawa juga itu terdapat beberapa provinsi, dan di Pulau Jawa juga terletak beberapa provinsi. Yang pertama itu Provinsi DKI Jakarta, ibu kotanya itu Jakarta. Yang kedua Provinsi Banten, ibu kotanya Serang. Yang ketiga Provinsi Jawa Barat, ibu kotanya Bandung. Yang keempat Provinsi Jawa Tengah, ibu kotanya Semarang. Yang kelima Provinsi DKI Yogyakarta, ibu kotanya Yogyakarta. Dan yang keenam Provinsi Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya. Dan di sebelah timur Pulau Jawa juga adik-adik ada provinsi kita, yaitu di sebelah Provinsi Jawa Timur juga ada Provinsi Bali. Di sebelah Provinsi Bali ada Provinsi NTB yang ibu kotanya Mataram. Dan sebelahnya lagi ada Provinsi NTT, yaitu provinsi yang kita tempati sekarang ya adik-adik. Yang ketiga itu Pulau Kalimantan. Saya minta satu orang dulu untuk menunjukkan provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Adik-adik, coba adik-adik tunjukkan yang ada dalam peta, yaitu provinsi-provinsi yang ada di dalam Pulau Kalimantan. Yang pertama kalau Surabaya ada Provinsi Kalimantan Barat yang beribu kota di Pontianak. Lalu di sebelah utara ada Provinsi Kalimantan Utara yang beribu kota di Tanjung Selor. Lalu yang ketiga ada Provinsi Kalimantan Tengah yang beribu kota di Palangkaraya. Yang kelima ada Provinsi Kalimantan Selatan yang beribu kota di Banjarmasin. Lalu yang kelima ada Provinsi Kalimantan Tenggara yang beribu kota di Samarinda. Ya, terima kasih adik-adik ya. Tangan untuk adik-adik dulu. Dan yang keempat itu masih di yang keempat itu Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi juga yaitu terletak di bagian utara Indonesia. Di Pulau Sulawesi itu terletak beberapa provinsi. Yang pertama itu Provinsi Sulawesi Utara, ibu kotanya Manado. Provinsi Gorontalo, ibu kotanya Gorontalo. Provinsi Sulawesi Tengah, ibu kotanya Pontianak. Provinsi Sulawesi Barat, ibu kotanya Mamuju. Provinsi Sulawesi Selatan, ibu kotanya Makassar. Provinsi Sulawesi Tenggara, ibu kotanya Kendari. Dan Provinsi Maluku, ibu kotanya Ambon. Sudah paham adik-adik? Sudah paham? Baik, kalau adik-adik sudah paham, kita ke Pulau Papua. Pulau Papua yang adik-adik yaitu pulau yang terletak pada timur pada peta Indonesia.
Dia juga berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Di Pulau Papua ini juga adik-adik terletak beberapa provinsi. Yang pertama itu Provinsi Papua Barat Daya, ibu kotanya Solo. Provinsi Papua Barat, ibu kotanya Manokwari. Provinsi Papua, ibu kotanya Jayapura. Provinsi Papua Pegunungan, ibu kotanya Bamena. Provinsi Papua Tengah, ibu kotanya Nabire. Dan Provinsi Papua Selatan, ibu kotanya Merauke. Jadi, setelah Bapak menjelaskan, kalian sudah paham? Sudah Pak. Coba adik Alfi 7 bulan tadi ada beberapa provinsi pada Pulau Papua. Benar, Pak. Coba tunjukkan. Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat, Manokwari, Provinsi Papua Jayapura, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan. Baik, terima kasih adik Alfi. Ya, Pak. Jadi setelah Bapak menjelaskan bagian-bagian dalam peta, karena kalian sudah paham juga, Bapak akan memberikan ulang dalam Bapak akan setelah Bapak menjelaskan isi dan bagian peta, ya, karena Bapak sudah menjelaskan materi terkait tentang peta, Bapak akan mengetes seberapa jauh pemahaman kalian. Di sini Bapak akan memberikan LKPD untuk kalian kerjakan. Pak, saya ingin situ, Pak. Oh ya, jangan lama ya di Pak. Ya, Pak. Saya bisa kerjakan dalam waktu 5 menit. Ya Pak, sabar Pak. Sudah? Belum Pak, bagaimana Pak?
sudah langsung di depan meja Bapak ya. Saya dulu Pak. Sudah Egi? Belum berhasil Pak. Sambil menunggu Pak Egi menyelesaikan kerjaannya, kita belum presensi tadi ya. Alfonsus Alfi, Hadir Pak. Egidius, Hadir Pak. Athanasius Fideba, Hadir Pak. Permisi tadi Pak. Darwin, Silakan Kita hadir Pak. Sakit. sakit Darwinnya. Sudah Egi? belum Pak. Saya harap jawaban kalian ini atau pertanyaan kalian ini sesuai yang saya harapkan ya, sesuai dengan penjelasan saya tadi. Baik, jawaban kalian ini juga nanti Bapak bisa nyari di rumah dan dibagikan minggu depan. Karena waktu kita mepet dan sedikit lagi mau pulang, jadi Bapak bisa di rumah saja ya. Karena materi kita sudah selesai dari adik-adik, Bapak ada menyimpulkan materi yang kita telah pelajari hari ini. Setelah kita mempelajari bagian-bagian peta Indonesia yang telah kita pelajari hari ini, saya harap anak-anak atau adik-adik bisa membawanya atau bisa mempelajarinya lebih lanjut dan bisa bermanfaat bagi masa depan kalian masing-masing ya. Ya Pak. Dan karena waktu kita mau habis dan mau pulang, akhiri dulu pertemuan kita hari ini dengan doa. Saya minta satu orang memimpin doa. Jadi, Adik Alfi coba berdiri satu orang. Teman-teman yang berguru mulai kesehatan kalian pada berdoa dalam Bapa Bapa kami di neraka surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni kesalahan kami, seperti yang kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan kami dalam pencobaan, bebaskan kami dari jahat. Terima kasih Adik Gege. Ya Pak. Karena materi kita sudah selesai hari ini, kita pulang. Terima kasih Pak. Ya. Bisa mandi. Bisa lagi. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf.